إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Amma ba'du. Sahabat Nurwa TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa di antara sekian banyak puasa sunnah, nah itu ada puasa sunnah bulan Syawal. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal, nah ini termasuk puasa sunnah. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, nah ini termasuk sunnah. Tapi awas, mulainya itu jangan tanggal 1 Syawal. Sebab kalau tanggal 1 Syawal, nah itu kita diharamkan untuk melaksanakan puasa. Bukan dapat pahala, kita dapat dosa. Jadi boleh mulainya itu dari tanggal 2 Syawal. Kalau di kita sih pas waktu pengajian ya, pas waktu pengajian orang-orang kampung. Nah ini mengenai masalah puasa 6 hari bulan Syawal ataupun puasa sunnah 6 hari pas waktu bulan Syawal. Nah ini apakah dilaksanakannya lebih dulu apabila punya qadha? Apa qadha dulu? Nah ini perlu kita jawab. Jadi ulama ada 2 pendapat. Ada ulama yang pendapatnya memang kekeh kalau bahasa kita, ataupun keras. Ada yang ulama memang tidak keras ya. Adapun menurut ulama yang kekeh ataupun yang keras, qadha dulu. Nah, qadha dulu. Kalau kita punya qadha Ramadan, kita qadha dulu tuh. Berapa hari? Misalnya ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, qadha dulu. Setelah beres qadha, yang penting masih bulan Syawal, nah, barulah kita melaksanakan puasa 6 hari ataupun puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Jadi qadha dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah 1 jam ke depan ataupun 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan kita masih hidup. Sedangkan yang sebagaimana kita maklum dalam Al-Quran, yang namanya kematian itu kan datangnya itu secara mendadak. Ya, secara mendadak. Dan kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, makanya mereka punya pendapat seperti itu. Qadha dulu, baru puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Dan yang kedua, mereka punya pendapat seperti itu, alasannya qadha itu kan wajib. Sedangkan puasa Syawal ini kan, ataupun 6 hari bulan Syawal ini kan sunnah. Kedudukan wajib itu lebih tinggi daripada sunnah. Itu elak ataupun alasan argumentasi daripada ulama yang memang pendapatnya keras. Qadha dulu, baru melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Adapun menurut pendapat ulama yang tidak keras, udah kita puasa Syawal dulu. Nah, puasa Syawal dulu.
Mereka ini punya alasan. Siti Aisyah pun pernah mengqadha puasanya itu pas waktu bulan Sya'ban. Jadi alasan mereka, elat mereka itu ya. Jadi Siti Aisyah pun pernah mengqadha puasa Ramadan pas waktu bulan Sya'ban. Itu elat mereka. Jadi semuanya punya elat masing-masing. Al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Idza wujidatil illah wujidal hukmu wa idza wujidal hukmu wujidatil illah. Nah, elatnya masing-masing. Jadi alat pertama bagi ulama yang mengatakan puasa Syawal dulu, qadha nanti akhir, karena Siti Aisyah pun sama pernah melaksanakan qadha yaitu pas waktu bulan Sya'ban. Dan yang kedua berdasarkan ayat Quran ya. Ada ayat Al-Qur'an, faman kana maridham minkum aw ala safarin fa'iddatun ataupun fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini barang siapa yang meninggalkan puasa pas waktu bulan suci Ramadan, boleh dia qadha ya pada hari-hari yang lain. Pada hari-hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, ini ukhor. Ini jamaknya ini daripada akhor ya. Ya. Jadi jamak akhor itu ada dua, ada ukhor, ada ukhro. Ada ukhor, ada ukhro. Apa bedanya antara akhor dan ukhro? Ya. Jadi fa'iddatum min ayyamin ukhro. Fa'iddatum min ayyamin ukhor ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Mohon maaf, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jadi ulang kembali, akhor ini punya jama. Jamanya ada ukhor, ada ukhro. Bedanya apa? Kalau ukhro itu terbatas. Kalau ukhro itu terbatas. Kalau ukhor, itu tidak terbatas. Jadi barang siapa yang sakit ataupun perjalanan jauh sehingga dia tidak melaksanakan puasa, boleh ya dia berpuasa nanti di hari-hari yang lain, hari-hari yang lain. Nah, kalimatnya bukan ukhro tapi ukhor, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jadi kalau ukhro itu terbatas, kalau ukhor tidak terbatas. Jadi boleh mengqadhanya itu Syawal ataupun Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, karena kata tadi tuh kalau ukhor itu tidak terbatas. Berdasarkan ayat Quran ini pula ya, ulama yang menyatakan melaksanakan puasa sunnah Syawal lebih didulukan daripada yang pertama, pendapat pertama ya, ulama yang keras ya. Tapi kalau saya sendiri lebih condong qadha dulu lah, karena memang statusnya wajib. Kata tadi tuh umur kita kan tidak tahu ya, tidak tahu. Nah, itu sekelumit ya mengenai masalah qadha dulu, apakah puasa Syawal dulu. Nah, ini bagi orang yang punya qadha, punya qadha. Terus apa sih hikmahnya kita puasa Syawal ini ataupun 6 hari bulan Syawal ini, hikmahnya apa? Ada keterangan ya, hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari itu dalam kitab Sahih Muslim ya, dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini termasuk kutubus sittah. Ada 4 jilid ya. Ini termasuk kitab hadis rujukan nomor kedua setelah Bukhari, Ya. Jadi nomor pertama Bukhari, nomor kedua Muslim. Nah, coba kita lihat di dalam Sahih Muslim, hadisnya itu hadis ke 1164. Nah, ya, 1164. Apa sih hikmahnya kita puasa Syawal ataupun puasa sunnah 6 hari bulan Syawal? Di situ jelaskan. Man shoma Ramadhana. Man shoma Ramadhana. Fa asba'ahu sittan min Syawalin kasyamid dahri. Rawahu Muslimun. Nah, riwayat Muslim, hadis ini dari Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita jelaskan seperti ini. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, terus dia puasa 6 hari pas waktu bulan Syawal, maka orang tersebut
tidak beda seperti melaksanakan puasa 1 tahun full, penuh. Luar biasa. Cara menghitungnya seperti apa? Ramadan itu kan 30 hari. Ramadan 30 hari. Ada yang 29 hari lah. Ya, 29 hari. Yang tidak ada itu 31 hari. Jadi kalau Masehi ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Kalau Hijriah, hitungan Hijriah itu tidak ada 31 hari. Ya, ada 29 hari, 30 hari. Ini kalau kita hitung 30 hari sajalah. Nah, kalau misalnya 30 hari, Ramadan itu 30 hari. Ada keterangan manja'a bil hasanati falahu asyru amsalya. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka Allah akan lipat gandakan jadi 10. Nah, berarti kalau misalnya kita puasa 1 hari dilipat gandakan oleh Allah 10. Jadi ya 10 dikali 30. 300. 300. Nah terus kita tambah tuh Syawal tuh 6 hari. 6 kali 10 60. 360 hari. 360 ya. 360 hari. 360 hari kalau kita bulatkan itu 1 tahun. Berarti kalau kita puasa Ramadan 30 hari. Terus kita sambung dengan puasa sunnah Syawal 6 hari. Itu sama seperti kita puasa 1 tahun full. Ya berdasarkan tadi tuh hadis. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu hadisnya hadis ke 1164 ya dalam Sahih Muslim. Nah, itu termasuk hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Dari Abu Ayyub Al-Ansari. Man shoma Ramadana, barang siapa yang puasa bulan Ramadan, fa'atsba'ahu sitan min Syawalin kasyamid dahri. Nah, itu pahala yang sangat luar biasa. Kalau kita lakukan, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimanakah tata cara niatnya itu? Ya, cukuplah nawaitu shoma ghadin min Syawalin sunnatalillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin min Syawalin sunnatalillahi ta'ala. Ini sejujurnya bukan niat talafuz. Ini hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Liusu'idal lisan ya, supaya membantu lisan kita di dalam niat ya, dalam hati. Kalau niat itu di dalam hati. Ini cuma hanya sebatas talafuz. Walaupun memang ada orang yang mempermasalahkan. Itu biarkan sajalah ya. Jadi ini talafuz hukumnya sunnah, tapi kalau niat di dalam hati. Nawaitu shoma ghadin min Syawalin sunnatalillahi ta'ala. Nah, itu sekelumit ya penjelasan hikmah daripada kita melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal. Nah, ini ada lagi yang bertanya. Kita puasa bulan Syawal ini apakah harus hari kedua saja ta? Pas waktu bulan Syawal, itu pertanyaan yang pertama. Ada lagi yang bertanya lagi yang kedua, boleh tidak kalau kita melaksanakan puasa Syawal ataupun sunnah Syawal secara terputus-putus? Ini pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kita jawab. Boleh tidak kita melaksanakan puasa Syawal itu waktunya bebas? Waktunya bebas ya. Artinya kalau di kita kan harus hari kedua aja, Syawal hari kedua. Pas waktu pengajian ya, pas waktu pengajian orang-orang kampung itu kan. Habis sholat Id kemarin, nah hari kedua nih ada pengajian di kampung-kampung kita tuh. Nah itu melaksanakan puasa, apakah harus itu aja? Nah ini tidak harus. Jadi kapan saja kita sempat, ya kita sempat. Yang penting masih bulan Syawal. Yang penting masih bulan Syawal. Boleh hari ketiga, boleh hari keempat, boleh hari kelima, boleh hari ke-10, boleh. Nah, kenapa saya katakan boleh? Coba kita lihat hadisnya ya. Man shoma Ramadana, tsumma atba'ahu sitan. Tsumma atba'ahu sitan. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, ya, tsumma terus dia melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Ini kalimatnya kalimah summa. Kalau menurut santri, lapad summa itu namanya tartibnya tartib infisol. Bukan tartib itisol, tapi tartib infisol. Beda dengan fa. Kalau fa itu tartibnya tartib itisol. Jadi kalau summa itu ada jarak. Ya, ada jarak. Jadi jaraknya itu boleh 1 hari, 2 hari setelah Lebaran, 3 hari setelah Lebaran, karena menggunakan summa.
Bukan fa'ajba'ahu tapi thumma ajba'ahu. Nah, ini sekali lagi, kalau thumma itu namanya tartib infisal. Kalau fa itu tartib ittisal. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Alfiyah. Wal fa'u litartibi bittisali wa thumma litartibi binfisali. Jadi boleh kita puasa Syawal itu tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Boleh. Nah, itu jawabannya. Berdasarkan itu hadis. Tadi man shoma Ramadhana thumma ajba'ahu sittan min Syawalin. Nah, min Syawalin. Nah, ini min Syawalin juga perlu kita kaji. Min yang nempel di dalam lafaz min Syawalin ini kalau istilah santri namanya min litabid. Yang penting juz daripada bulan Syawal. Pokoknya yang penting juz daripada bulan Syawal, tanggal 10, tanggal 15, ya. Yang penting masih bulan Syawal. Nah, itu diperbolehkan. Ini menggunakan min, ya. Menggunakan min. Minnya ini kalau istilah santri namanya min litabid, ya. Min litabid. Juz daripada bulan Syawal. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Alfiyah karangan daripada Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik al-Andalus, ba'id wa bayyin wa abdadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libad il azminah. Nah, jadi boleh kalau misalnya kita sempatnya tanggal 3, tanggal 10, tanggal 15 boleh. Cuman perlu kita ketahui yang afdol, yang lebih utama itu tetap ya hari kedua pas waktu bulan Syawal. Itu yang lebih utama. Nah, kalau kita tidak punya kodok ya. Kalau punya kodok tadi sudah penjelasannya terlewatkan. Begitu. Kalau bisa ataupun kalau misalnya kita mau ambil pendapat Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori ini pengarang kitab Fathul Wahhab. Beliau punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, termasuk pengarang kitab Tuhfatul Muhtad bi Syarih Minhaj. Ada 4 jilid kitabnya. Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid lagi namanya Syekh Zainuddin Al-Malaybari, pengarang Fathul Mu'in. Berarti kalau Syekh Zainuddin Al-Malaybari ke Syekh Zakaria Al-Ansori itu nyebutnya Syekhi ma Syekhina. Jadi menurut beliau Syekh Zakaria Al-Ansori, kalau kita pengen ganda, pahalanya itu pengen ganda. Ya kalau kita pengen ganda, ya otomatis kita ngambil puasa Syawalnya itu Senin, Kamis. Jadi kita puasa Senin dapat, puasa Syawal dapat. Nah, itu menurut penjelasan daripada Syekh Zakaria Al-Ansori, guru daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami guru daripada yaitu Syekh Zainuddin Al-Malaybari. Nah, ini pertanyaan kedua, boleh tidak kita melaksanakan puasa Syawal secara terputus-putus? Artinya dapat 2 hari ya, istirahat, 3 hari kita istirahat, ataupun 1 hari istirahat, itu juga sama, diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Tadi itu tuh ya sesuai dengan pendapat Syekh Zakaria Al-Ansori, kita ambil Senin, Kamis, jadi pahalanya ganda. Nah, itulah sekelumit penjelasan daripada puasa sunnah 6 hari pas waktu bulan Syawal. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, karena walaupun bagaimana saya sifatnya manusiawi, li'annal insan mahalul khata' wan nisyan. Khud masofa wa da makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.